kebocoran data kembali terjadi. Kali ini, di server Komisi Pemilihan Umum diduga menjadi sasaran peretasan. Pembobol berhasil mencuri setidaknya 150 juta data publik. Pembobolan di KPU ini semakin membuat kita sangat prihatin. Kasus pembobolan data terus terjadi. Pada 2020, kasus pembobolan data KPU sudah pernah mencuat. Peretas saat itu mengklaim ada 2,3 juta data penduduk yang mereka bobol. Negara seolah tak berdaya dan tentunya membuat publik cemas karena data tersebut bisa disalahgunakan. Awal September ini, Jurke juga mengungkap telah meretas 1,3 miliar nomor telepon seluler. Ketika nama, nomor induk kependudukan, alamat rumah, disk kelamin, nomor telepon seluler dan data-data pribadi sudah tersebar luas, maka yang ada saat ini hanya kepasrahan. Publik hanya berdoa agar data-data itu tidak disalahgunakan apalagi dengan tujuan kejahatan. Pemerintah seolah tak berkutik menghadapi kasus pembobolan data publik ini. Harusnya negara melakukan langkah antisipasi meningkatkan keamanan data dalam rangka melindungi warganya. Kementerian Kominfo yang saat ini di bawah kendali Menteri Joni G. Plate tentu tak boleh mengelak diri dengan berdalih urusan kebocoran data menjadi ranah Badan Siber dan Sandi Negara semata. Pengelolaan data di Kominfo pasti beririsan erat dengan pencegahan kebocoran data. Kominfo dan BSSN diberikan anggaran besar namun tidak mampu mempertahankan data publik yang seharusnya dilindungi. Wajar jika pemerintah mendapatkan cemoohan dari netizen. Karena selevel negara tidak punya aset SDM yang mampu menutupi data publik, sangatlah keterlaluan. Jadi selama ini Kominfo dan BSSN kerjanya apa? Data sudah terlanjur tersebar, masyarakat hanya bisa berharap data ini tidak disalahgunakan. Negara harus bertanggung jawab dan memperbaiki sistem keamanannya. Kejadian ini tentunya membuat publik jadi pesimis, apalagi 2 tahun lagi pemilihan umum yang tentunya akan ada data-data yang secara masif dikelola oleh sistem di KPU, baik itu data pemilih ataupun hasil pemilu untuk mendapatkan pemimpin baru. Jika keamanan data saat ini begitu mudahnya dijebol, maka pemilu 2024 pesimis bisa didapatkan hasil yang objektif. Indonesia sudah punya pengalaman bagaimana kacaunya data pemilu dalam sistem informasi yang ada di KPU. Publik mampu melihat bagaimana kecurangan-kecurangan itu terjadi secara masif dari rekap data yang masuk dari KPPS sampai ke sistem pemilihan umum. Jika hal ini kembali terjadi, maka triliunan anggaran yang dihabiskan untuk pemilu akan sia-sia belaka.